Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat setiap kita. Begini kata firman Allah, Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun dikatakan mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku dan seterusnya. Baik, sekali lagi tema firman Tuhan kita mau bicara merenungkan tentang menghadapi tantangan tetapi dengan hati yang tenang. Kalau saya boleh bicara pada bagian awal kepada Bapak Ibu semua, ketika kita bicara yang namanya tantangan, bicara tentang kesukaran atau kita suka sebut dengan istilah badai yang besar menerpa kehidupan kita, sesungguhnya badai gelombang tantangan kita hadapi, kita bisa bagi jadi 3 kelompok. Ya, yang pertama, itu badai yang datang itu memang pekerjaan setan gitu. Gelombang badai tantangan datang itu wujudnya memang dia pekerjaan iblis. Nah, untuk golongan yang pertama, saya pikir mudah kita untuk mengatasinya. Kita tinggal hardik, kita tengking pakai nama Yesus, maka kita percaya badai itu akan pergi, tantangan itu akan pergi dan setan pasti kabur. Yang percaya katakan amin. Ketika kita tahu bahwa bentuk tantangan ini memang wujudnya pekerjaan daripada setan. Tetapi ada yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tantangan badai yang datang itu adalah secara secara natural gitu ya. Bahwa Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk proses iman kita yang memang harus kita jalani. Ketika kita menghadapi bentuk tantangan yang memang Tuhan izinkan untuk pembentukan bagi iman setiap kita, saya mau kasih tahu, di sini butuh namanya tuntunan firman. Kita butuh yang namanya arahan firman, direction daripada firman. Anda lihat contoh ketika badai gelombang besar datang ketika Yesus berjalan di atas air, Anda tentu ingat apakah perkataan Petrus. Petrus berkata begini, jika itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah Petrus langsung keluar dari perahu? Tidak. Apakah Petrus langsung kakinya keluar berjalan di atas? Enggak, itu namanya sembrono. Ketika dia bertanya kepada Yesus, jika itu betul adalah Engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Petrus gak langsung jalan di atas badai. Dia tunggu tuntunan Tuhan. Dia tunggu arahan firman. Begitu Yesus lepaskan perkataan firman, datanglah Petrus. Baru Petrus melangkah. Dan Petrus dengan begitu tenang berjalan di atas badai. Kemudian memang dia khawatir, kita nggak bicara itu. Tapi ada golongan yang kedua, bahwa ada badai tantangan yang datang dalam kehidupan kita, itu memang secara ilmiah, secara natural maksud saya itu terjadi, dan memang itu Tuhan bisa jadi Tuhan izinkan. Itu butuh arahan Tuhan. Tapi ada yang ketiga, tantangan badai, itu karena keputusan hidup kita yang salah. Sikap hidup kita yang salah, saudara ya. Ketika ini terjadi, tidak ada cara lain. Kita mesti mengalami namanya open communication dengan Tuhan, dengan Bapak kita. Mesti terbuka komunikasi. Supaya apa? Supaya sorga juga terbuka buat kita. Saya hari ini banyak bicara kepada jemaat tentang open heaven. Sorga terbuka, langit terbuka. Ketika kita mengalami tantangan jenis yang ketiga, karena tingkah kita yang salah, attitude kita yang salah, cara hidup yang tidak benar, lalu datang badai, dihantam tantangan yang berat, tidak ada cara lain. Kita sikapnya harus seperti anak terhilang, datang kepada Bapa. Nah ini penting, sehingga terbuka komunikasi. Ya open communication terjadi, maka semuanya akan dipulihkan, semuanya akan jadi baik. Jadi ada 3 macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya berharap, saya berdoa, mata yang melihat malam ini, hati yang terbuka saat ini, bahkan telinga yang mendengar firman Allah, kiranya kuasa Tuhan terimpartasi malam ini kepada setiap kita. Ya, nah kita mulai masuk dalam firman Allah ini. Kita mau bicara tentang yang namanya menghadapi tantangan dengan hati yang tenang. Mari malam ini kita belajar dari seorang tokoh yang dicatat oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang bernama Habakuk.
Bapak Ibu, di ayat yang barusan kita baca, jelas Habakuk mengatakan umat Israel dan sang nabi juga Habakuk sedang menghadapi tantangan, krisis yang berat. Dari mana kita tahu umat Allah Israel dan Nabi Habakuk hadapi tantangan? Dari perkataan sang nabi sendiri dari Habakuk pasal 3 di ayat yang ke-17. Anda tahu Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara dikatakan tidak berbunga, ya, kalau berbunga saja tidak, apalagi berbuah, nggak mungkin. Artinya apa? Ini artinya hidup yang hopeless, hidup yang nggak ada harapan. Punya masalah, tapi nggak ada pertolongan. Punya tantangan kehidupan, tapi nggak ada jalan keluar. Itu namanya hopeless dong. Nggak ada pertolongan, nggak ada mujizat, rasanya aduh ketidakmungkinannya terlalu besar. Ini bagaikan pohon ara yang nggak berbunga. Berbunga saja tidak, mau hasil buah nggak mungkin diharapkan. Yang kedua, Habakuk berkata, sekalipun pohon anggur dikatakan tidak berbuah. Pohon anggur, Bapak Ibu Saudara, itu selalu punya musim yang namanya berbuah. Tetapi ini pun dikatakan pohon anggur dikatakan tidak berbuah. Ya, ini artinya betul-betul kegagalan. Orang itu selalu ya ekspektasi apapun dikerjakan. Kalau petani misalnya menanam pohon anggur, yang diharapkan apa? Hasil buahnya. Tapi nggak ada buah. Ini bicara satu kegagalan yang terjadi kepada umat Israel. Apalagi dikatakan di situ, dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Saya mau kasih tahu, barangkali satu-satunya pohon di tanah Israel, di Timur Tengah sana yang nggak pernah mengecewakan manusia, nggak pernah kecewakan orang, salah satunya adalah pohon zaitun. Kenapa saya katakan begitu? Sebab semua unsur yang ada pada pohon zaitun, saudara, itu berguna buat umat manusia. Ya, dari mulai daunnya, rantingnya, dari mana kulit pohonnya, apalagi kita ngomong buahnya yang disuling jadi minyak zaitun. Tapi Alkitab katakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Unsur kebaikan semua nggak ada gunanya hari itu. Ini betul-betul tantangan yang berat, krisis, kesulitan yang terjadi. Apalagi kita temukan dari perkataan sang nabi. Dikatakan sawah ladang, berikutnya apa? Tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang sawah yang sudah dibajak dengan baik, dikelola dengan baik, dikasih air dengan baik, semuanya dikasih pupuk. Tetapi endingnya begini, tidak menghasilkan bahan makanan. Coba Bapak Ibu, Anda mau bilang apa? Ini betul-betul kehidupan yang gagal total. Ini tantangan yang berat, satu krisis yang sangat parah terjadi atas umat Israel di masa Nabi Habakuk melayani. Bahkan bagian akhir tadi kita baca, dibilang begini, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Anda mesti tahu di masa itu, di masa Habakuk, kambing domba, lembu sapi itu simbol kekayaan. Itu simbol harta benda. Tapi kekayaan harta benda pun ternyata habis, lenyap, dan tidak ada. Dari sini kita belajar bahwa ternyata bukan hanya di masa sekarang saja kita umat Allah menghadapi yang namanya tantangan, tapi ternyata umat Allah di zaman Nabi Habakuk juga menghadapi tantangan yang barangkali lebih berat. Kegagalan, kegagalan, kegagalan. Artinya apa? Tantangannya berat hari itu. Tapi kita bersyukur kita belajar dari Nabi Habakuk. Ketika menghadapi tantangan yang sangat berat, Habakuk ini sang nabi, kita belajar ya, menghadapi tantangan itu dengan hati yang sangat tenang. Tenang hatinya. Dari mana kita tahu sang nabi menghadapi tantangan dengan hati yang tenang? Dari perkataan sang nabi di ayat yang ke-18. Ada masih ingat tadi barusan kita baca di ayat 18 Nabi Habakuk berkata begini, namun dikatakan aku akan bersorak-sorak di dalam Allah dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini satu sikap hati yang benar ketika menghadapi tantangan. Sikap hati yang benar itu bagaimana sih dalam menghadapi tantangan? Sikap hati kita tenang, bukan takut. Sikap hati kita bukan cemas, bukan khawatir, bukan ragu, bimbang, meragukan Tuhan. Itu saya beri nama sikap hati yang salah. Mari belajar dari Habakuk. Ini kalau dalam terjemahan asli, itu kalau saya peragakan sekali lagi, Habakuk itu seperti berkata begini, ketika saya ulang sedikit saja ya, pohon ara nggak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sawah ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba lembu sapi kosong tidak ada dalam kandang. Tapi lihat sikap hatinya, aku akan bersorak-sorak, itu bahasa Ibraninya, dia sambil bertepuk tangan. Dan beria-ria itu lompat-lompat menari-nari, susahnya nggak ada, takutnya nggak ada sama tantangan. Ini saya beri nama sang Nabi Habakuk yang perlu kita teladani menghadapi tantangannya itu dengan hati yang tenang. Ini luar biasa. Ya, dan sesungguhnya begini, menghadapi masalah dengan hati yang tenang itu menentukan kemenangan kita, menentukan berkat kita. Sebab ketika kita menghadapi tantangan, sikap hati kita salah, kita cemas, kita takut, kita mulai curiga sama Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, ketika sikap hati kita salah hadapi tantangan, saya mau kasih tahu, Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya jalan keluar. Anda akan berputar-putar dengan tantanganmu, kesulitanmu, tidak ketemu jalan keluar. Tetapi ketika saudara hadapi tantangan seberat apapun, tantanganmu boleh rumit, tantanganmu boleh sukar sekali. Tapi kalau engkau menghadapi dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang tenang, percayalah begini, tantanganmu pasti diobat sama Tuhan menjadi kemenangan. Tantanganmu diobat Tuhan menjadi berkat buat saudara. Dari mana kuncinya? Sikap hati yang benar, itulah sikap hati yang tenang. Tetap mengucap syukur. Pak Frans tadi naikkan pujian yang kedua. Saat kita bersyukur, Tuhan akan berkati kita. Saya amenkan itu. Anda pun harus amenkan itu. Hati bersyukur kepada Tuhan hadapi tantangan. Menunjukkan itu sikap hati yang tenang. Itu sikap hati yang benar. Selalu saya katakan begini, bahwa masalah kita itu bukan pada tantangan yang kita hadapi. Coba Anda catat baik-baik, saudara ya. Anda catatnya bukan cuma di kertas, bukan cuma di buku. Nih, catat besar-besar di hati saudara. Catat besar-besar di hatimu, jangan lupa. Masalah kita orang Kristen bukan pada tantangan yang kita hadapi. Masalah kita orang beriman bukan pada persoalan yang besar kita hadapi. Karena kita punya iman, kita percaya. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan Yesus Juru Selamat kita sanggup menolong kita. Saudara bisa berkata amin. Saya ulang, catat besar-besar di hatimu. Masalah kita bukan pada persoalan kita. Masalah kita itu bukan pada tantangan yang berat. Mau tantangan berat, mau tantangan rumit, kita yakin, oh Yesus Tuhan kita sanggup menolong kita. Apa yang Tuhan nggak bisa tolong kita? Persoalan kita, tantangan kita, itu bukan masalah buat orang beriman. Karena kita percaya Tuhan bisa tolong kita. Masalah kita di mana? Sikap hati kita. Suka kita mulai takut. Ketakutan kita tanda nggak percaya. Kita cemas, tanda kita nggak percaya. Hati yang tenang, ucapan syukur menandakan kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Maafkan kalau saya berkata, yang membedakan orang Kristen yang bijaksana dengan orang Kristen yang bodoh, itu bedanya di mana menurut saudara? Bedanya pada sikap hati. Orang bodoh, Kristen yang bodoh, ketika dihadapi masalah, langsung bersungut-sungut, langsung ngomel, langsung komplain, langsung protes, langsung berontak, langsung nggak terima sama Tuhan. Kalau perlu dia marah sama Tuhan. Untung dari Tuhan. Itu Kristen yang bodoh. Tapi Kristen yang bijaksana, saudara ya, ketika dihantam tantangan, dibenturkan tantangan, dia tenang dulu hatinya. Dia diam dulu. Dia berdoa, cari tahu sama Tuhan, Tuhan kenapa aku hadapi masalah ini? Kalau itu karena dosanya, ya minta ampun seperti anak terhilang, kembali kepada Tuhan. Dan itu kalau prosesnya Tuhan izinkan, kita percaya Tuhan akan obat tantangan kita, berubah menjadi berkat dan kemenangan buat setiap kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa pendeta kita menghadapi tantangan yang berat? Ya sikap hati kita harus tenang. Apa persoalannya? Kenapa sikap kita harus tenang? Kenapa bukan panik? Kenapa bukan bimbang? Tapi kenapa kita anak Tuhan harus punya sikap hati yang tenang? Sederhana. Saya mau bagi sama saudara. Ini repetisi yang pertama. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus punya hati yang tenang? Karena ini, saudara ya. 1 Korintus, mari kita lihat. 10 ayat yang ke-13. Karena setiap persoalan yang kita hadapi, saudara ya, karena setiap tantangan yang kita hadapi, itu pasti punya jalan keluar.
Kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 10 pada ayatnya yang ke-13. Baik. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu juga bisa baca di rumah saudara masing-masing dengan memperkatakan firman Allah ini untuk kita mengamenkannya. Saya baca 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ini tantangan saudara ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tantangan kita itu biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dikatakan, dan karena itu ia akan membiarkan ia tidak akan, membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alasan yang pertama, repetisi yang pertama, kenapa menghadapi tantangan? Sikap hati kita mesti tenang. Yang pertama, kita mesti yakin setiap tantangan yang kita hadapi, yakin dengan iman dalam nama Yesus, Tuhan itu setia, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu mesti percaya kalau malam ini hadapi tantangan, yang Anda lihat ujungnya pasti ada jalan keluar. Ujungnya Tuhan sediakan kemenangan. Ini alasan pertama yang kuat. Kenapa hadapi tantangan, sikap hati kita tenang. Karena kita percaya di ujung masalah kita, lihatlah ada jalan keluar yang kemenangan yang Tuhan berikan. Karena Allah setia. Saya senang dengan membaca Allah itu setia. Pada saat kita merasa tantangannya berat, gak mampu menanggung, disitulah Tuhan pasti kasih jalan keluar. Saya mau cerita sedikit. Satu kali saya ada acara ketemu sama teman pendeta. Teman saya sama-sama jadi pengerja di satu kota di Jakarta. Ketika saya ketemu sama teman saya, ternyata teman saya wajahnya nggak memberkati. Bapak Ibu tahu nggak, pendeta wajahnya nggak memberkati kayak apa kira-kira? Wajahnya itu cemberut, saudara ya. Wajahnya itu susah. Wajahnya itu nggak ada sukacitanya. Dan dia berkata gini sama saya, Bro Yohanes, saya lagi pusing nih sekarang. Saya bilang, ya kelihatan dari wajah kamu pusing. Ada apa? Dia mulai cerita, saudara. Dia ceritanya begini, dia punya gereja, rumah ibadah, gerejanya itu masih bentuk rumah. Dan ternyata rumah yang dipakai untuk ibadah masih ngontrak. Tiba-tiba sama pemilik rumah ibadah yang ngontrak itu dijual, mau dijual. Nah sementara teman saya pendeta dengan jemaat nggak ada uang. Gak cukup uang, memang kurang uang. Gereja di daerah Bekasi. Dan tentu dia pusing. Tapi ketika saya berjumpa dengan dia, dengan wajah yang kurang memberkati, saya kasih kekuatan sama dia. Saya katakan begini, Bro, ya, menurut pengalaman saya melayani Tuhan di Jombang, saya katakan biasanya kalau ada kata jual, pasti ada kata beli, dan nanti Tuhan yang menyediakan berkatnya. Saya ngomong gitu sama teman saya. Tapi teman saya sama sekali nggak ngomong amin. Tertutup mulutnya. Seperti Bapak Ibu malam ini semuanya diem. Nggak ada yang ngomong amin. Saya kuatkan sekali lagi. Saya ngomong sama dia lagi. Bro, menurut pengalaman saya melayani Tuhan di Jombang, kalau ada kata jual, biasanya ada kata beli. Dan Tuhan yang menyediakan berkatnya. Baru dia ngomong amin. Baru dia ngomong amin. Biasalah kita orang Kristen. Sekali ngomong nggak nangkep, dua kali baru nancep. Dia nancep, amin. Kami berpisah. Enggak lama kemudian, mungkin semingguan lah, antara seperti itulah. Tiba-tiba istrinya telepon sama saya, berkata, Pak Yohanes, tolong bantu doa, bantu dong. Ada apa? Suami saya, itu teman saya, suaminya dia, itu kecelakaan, ditabrak mobil. Dari Bekasi naik motor ke Jakarta, jeger tabrak mobil. Dikatakan, sore nanti mau operasi Pak Yohanes. Tolong Pak Yohanes. Mau operasi. Saya tanya, separah apa? Baru berapa lama ketemu sama saya? Giginya rontok, copot 21 katanya. Copot ditabrak mobil. Saya guyon. Berarti tinggal 11 dong giginya. Nggak tahu katanya. Tapi dari cerita itu, singkatnya begini, ya nanti 3 bulan kemudian, saya ketemu lagi sama teman saya ini yang awalnya nggak memberkati. Setelah ditabrak mobil, 3 bulan kemudian ketemu sama saya. Saya heran. Ya, setelah itu yang ketemu sama dia, jadi pada waktu dia ditabrak mobil itu, saya suruh bantu doa dan minta bantuan itu maksudnya ini. Giginya yang copot 21 dioperasi. Pasang gigi baru. Dan saya heran, pada waktu 3 bulan kemudian di satu acara ketemu lagi sama teman saya. Saya heran, wajah teman saya jadi lebih ganteng kalau Anda tahu. Lebih keren wajahnya.
Kenapa? Karena sebelum ditabrak mobil, giginya merongos. Merongos, Anda tahu merongos giginya? Keluar giginya. Saya pikir-pikir dalam hati, Tuhan ini humornya tinggi ya. Bikin orang ganteng, bikin orang mingkem mulutnya, ditabrak dulu sama mobil, tambah ganteng teman saya. Lalu teman saya ngomong gini sama saya, ya, yang lebih ganteng ngomong gini sama saya, Brur Yohanes, betul kata Brur. Kalau ada kata jual, pasti ada kata beli. Oh, sekarang saya yang kaget. Ya, dia ingatkan perkataan saya. Apa maksudnya? Jadi ketika dia kecelakaan di rumah sakit dirawat pasang gigi itu 21 itu saudara ya. Itu banyak tempat pendeta datang salam tempel. Tempat kami praktek itu banyak para pengusaha-pengusaha kaya salam tempel datang sama dia. Tahu pergumulan soal rumah ibadah yang dijual sama pemiliknya. Dia butuh duit untuk operasi gigi. Anda tahu, teman saya katakan begini, dari salam tempel berkat itulah saya bayar operasi gigi dan sisanya, ini menarik, dia katakan, sisanya saya pakai beli rumah ibadah. Sekarang saya yang kaget waktu itu. Kenapa? Saya berkata, Bro, berarti sisanya lebih banyak dong, Bro. Iya. Saya sengaja cerita ini kepada Bapak Ibu semua, bahwa ternyata begini, kadangkala kita menghadapi tantangan kayak teman saya, udah jatuh ketimpa tangga, beruntun masalah, tantangannya sepertinya nggak ada jalan keluar, tapi Anda masih ingat yang saya katakan, masalah kita bukan pada persoalan. Masalah kita orang Kristen bukan pada tantangan. Tantangan boleh berat, tantangan boleh sulit, tapi kita punya iman, Tuhan pasti sanggup tolong setiap kita. Tantangan bukan persoalan kita. Hari ini kalau Bapak Ibu punya tantangan, percaya Tuhan bisa tolong loh. Masalah kita itu bukan pada tantangannya, pada sikap hati kita. Tenang nggak hatimu? Ketenangan menandakan kamu percaya pada Tuhan. Teman saya nggak ngomel, teman saya nggak menyalahkan Tuhan, udah kasih hidup kok kalau kami gini, enggak. Tetap percaya, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Di balik tantangannya, selalu saya katakan, ujungnya mujizat. Jadi begini loh, ujung masalah saudara, itu pasti mujizat. Kalau sikap hatimu betul. Ujung masalahmu pasti kemenangan. Kalau sikap hatimu tetap tenang hadapi masalah. Jadi sikap hati yang tenang. Saya sangat senang dikasih tema dengan persekutuan Bapak Ibu Community Presence of God ini. Terima kasih kepada Ibu Yohana. Kasih tema ini dari teman-teman yang ada. Mungkin kalau Tuhan kehendaki, saya bagikan juga ini khotbah di YouTube channel Doa Bagi Kami di KSBI di Jombang. Ini belum pernah saya sampaikan. Saya akan sampaikan mungkin nanti kemudian di channel yang ada, YouTube yang ada. Jadi sikap hati kita menentukan kemenangan kita. Di ujung masalah kita, itu pasti ada kemenangan mujizat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ini alasan yang pertama, repetisi pertama, kenapa pendeta hadapi tantangan kita harus hati tenang, bukan hati negatif, bukan hati takut. Karena kita yakin, ya setiap tantangan kita, nomor satu percaya, pasti ada jalan keluar. Nah saya kasih alasan yang kedua, kenapa kita harus punya hati yang tenang. Saya bagi alasan yang kedua itu ini Bapak Ibu Saudara. Lihat ini. Bahwa karena setiap persoalan atau tantangan yang kita hadapi itu adalah jembatan untuk kita menuju kapasitas yang lebih besar. 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-10 ya. Coba saya membaca buat saudara, ini ayat dikatakan begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikanlah kalimat ini, akan dikatakan melengkapi. Akan apa? Meneguhkan. Akan apa? Menguatkan dan mengokohkan kamu. Perhatikan kalimat ini, saya saudara berikan garis bawah. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Alasan yang kedua, kenapa hadapi tantangan harus dengan sikap hati yang tenang? Alasan ini, bahwa setiap tantangan yang kita hadapi, itu bagaikan satu jembatan dari Tuhan yang akan membawa kita mengalami kapasitas lebih besar. Ya, jadi justru lewat tantangan, setelahnya kita lewati pergumulan, lewati kesukaran, lewati tantangan-tantangan yang berat kita hadapi, justru setelah hadapi itu, Tuhan makin melengkapi kita. Bisa berkata amin, saudara. Tuhan makin kokohkan kita. Tuhan makin bikin kita kuat. Bukan makin terpuruk, bukan makin lemah, tambah kuat, tambah dilengkapi, tambah diteguhkan, tambah hebat. Bukan tambah hancur, tambah luar biasa.
tambah ngalami breakthrough. Jadi kalau kita memahami 1 Petrus pasal 5 ayat 10, ngerti dengan baik intisari ayat ini. Saya percaya begini, justru kalau ada nggak ada masalah, ingat ya, kalau kita berdasarkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, kalau kita ini nggak ada tantangan, hidup kita akan biasa saja. Ya gini-gini aja, tidak ada progres. Kalau ada nggak ada kesukaran, nggak ada tantangan, hidup saudara cuma flat saja. Ya gitu aja. Makanya kalau ada paham prinsip firman Allah, intisari esensi 1 Petrus 5 ayat 10, maka saya percaya kalau Anda nggak ada tantangan, justru Anda berkata gini, welcome dan tantangan. Kok nggak ada tantangan sih? Kok nggak ada kesukaran sih? Kenapa? Sebab kalau nggak ada kesukaran, ya hidup kita gini-gini aja. Ada tentu nggak asing kan. Sering mendengar ada orang Kristen berkata, kok Kristen kok cuman gini-gini aja ya? Kalau orang berkata Kristen gini-gini aja, itu lama-lama menjenuhkan loh. Doa kok nggak dijawab, ya hidupnya nggak ada progres. Percaya begini, justru setelahnya kita diizinkan menghadapi tantangan, makin diperkuat. Jadi kalau ada yang punya kedudukan jabatan, digoncang sama orang, berarti sebentar lagi kedudukanmu dibikin kuat sama Tuhan, dibikin teguh sama Tuhan. Kalau Anda punya toko, ada yang riwui. Punya toko, direcokin, dibikin susah toko saudara. Dikasih inilah, dikasih itu, difitnah, digosipin. Berarti toko saudara, usaha saudara akan semakin besar, semakin dilengkapi oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Makin kokoh. Nanti ketika semua goncang, Anda nggak goncang, tambah kuat. Udah lewati proses. Inilah yang membuat kita begini. Menghadapi tantangan, hati yang tenang. Karena kita tahu, di balik tantangan, Tuhan makin melengkapi. Tuhan makin kokoh. Jadi setiap kali dihantam sama masalah, langsung iman kita berkata, mata rohani kita berkata gini, sebentar lagi aku akan semakin dikokohkan. Di balik masalah, makin kuat, makin dilengkapi. Bahkan kita mengalami progres yang luar biasa. Saya kasih contoh ya, bahwa tantangan itu justru di baliknya itu kapasitas berkat yang besar. Di Jawa Timur, di daerah Nganjuk, kalau ada pernah dengar kata Nganjuk, Jawa Timur itu tahun 70 sampai 80-an, zamannya papi saya pendeta. Dia punya teman begitu ya. Satu gereja di daerah di desa itu kalau orang Tionghoa bilang lokasinya tusuk sate, secara Hong Shui itu tusuk sate ya. Jadi itu pertigaan. Belok kiri, belok kanan, lurus belok kiri, belok kanan, persis lurusnya itu lokasi gereja. Gereja yang nggak terlalu besar. Tapi beruntung ya, gereja tusuk sate itu ada keuntungannya. Kalau listrik mati, yang lain gelap, dia tetap terang. Ada mobil lewat, nyala, saudara ya. Tapi satu kali, gereja di daerah ini lantainya tanah. Memang, maaf kata, gereja miskin, lantai tanah. Dindingnya dari gedek. Tahu gedek? Gedek itu apa ya? Anyaman bambu. Atapnya itu dari daun belara. Ya, Jawa Tengah tahu daun belara, saudara? Daun belara itu adalah apa itu? Daunnya kelapa ya, yang dianyam ditumpuk-tumpuk. Meskipun rapat tumpukannya, kalau hujan keras tetap tempias, tetap bocor dalam gereja itu. Memang gereja desa nggak mampu di tahun 70-80-an. Gereja kecil. Pendeta berdoa dengan jemaat Tuhan, kasih berkat, berikan berkat untuk renovasi, bangun ini gereja. Pada waktunya Tuhan kirimkan berkat lewat swadaya jemaat, direnovasilah itu gereja. Tanahnya dicor pakai semen, dinding tadinya gedek dari bambu semua, sekarang dinding tembok separuh, separuh atasnya gedek. Tadi yang gentingnya atapnya dari daun belara, dari daun kelapa, itu diganti dengan genteng, tapi gentengnya belum ada. Pendeta umumkan di jemaat, jemaat yang mau nyumbang genteng silakan, genteng baru boleh, bekas boleh. Yang penting ukuran sama. Dipasang genteng di gereja. Dari jauh, gereja itu kelihatan kayak papan catur, saudara ya. Baru lama kayak papan catur. Tapi menarik, renovasi itu gereja. Dan 3 bulan gereja itu bagus. Sempat merayakan Natal lagi. Tapi masuk ke 3 bulan, itu ada sebuah truk yang muatan berat, itu remnya blong. Mestinya belok kiri, nggak bisa belok kiri, lurus nabrak gereja. Masuk truknya di gereja, roboh itu gereja, atapnya roboh. Brek, saudaranya. Nangis pendetanya. Ada tahu pendetanya ngomong apa? Tuhan, kenapa Tuhan bikin roboh ini gereja yang udah dibangun Tuhan? Sedih dia, nangis pendeta. Rupanya sopir yang nabrak langsung melarikan diri pergi ke bosnya. Bosnya lopannya nggak terlalu jauh dari tempat menabrak itu. Daerah situ juga, Nganjuk juga. Bosnya datang pakai motor celana pendek. Tanya sama penduduk,
Pak, ini gudang apa Pak yang ditabrak, yang roboh ini Pak? Itu penduduk katakan, kok ini bukan gudang, ini gereja kok. Saking jeleknya gereja dibilang gudang, saudara. Engkau ini begitu dikatakan, ini bukan gudang, ini gereja kok. Engkaunya ini langsung terkejut dan tergerak. Kalau cuma terkejut saja, bocai, saudara ya, bocai. Ini terkejut dan dia tergerak. Tergerak, bangun itu gereja. Saya melihat cerita ini dari papi saya melihat begini menilainya. Ya, Tuhan itu kalau menjalankan agendanya, rencana ilahinya, saudara ya, itu kadang-kala nggak perlu banyak orang. Cukup 1-2 orang, bahkan 1 orang sekalipun. Kalau hatinya sama dengan hatinya Tuhan, wah, agendanya akan selesai. Dibangun tuh gereja, saudara, luar biasa. Dibangun, ya. Lantainya keramik KW1 waktu itu. Dindingnya semuanya full. Atapnya tahun 80-an Anda tahu namanya Genteng Karangpilang dari Surabaya. Genteng terkenal itu. Bahkan itu sound systemnya, biasanya Pak Pendeta ini yang lama pakai tip deck. Itu tip deck itu kalau dipakai cek. Kalau Pak Fran tadi keren suaranya. Saya dalam Zoom ini sangat diberkati dengan pujian-pujian Pak Fran tadi ya. Saya menikmati hadirat Allah walaupun lewat Zoom. Saya beberapa kali pelayanan Zoom, nggak seperti ini pujiannya. Tapi hari ini pujiannya luar biasa. Kasih aplaus buat Tuhan, buat Pak Fran yang luar biasa Tuhan pakai ya. Luar biasa Pak Fran. Suaranya juga keren juga Pak Fran ya. Puji Tuhan. Dan sampai mana tadi Pak Fran? Dan begini saudara ya. Ketika itu dia pakai tip deck. Itu kalau dicek nging gitu ya. Halo nging gitu. Ngelawan gitu berontak. Itu diganti semacam JBL, walaupun tidak besar, tapi JBL luar punya, diganti sama engkau ini, saudara. Itu begitu dicek, tes, saudara, halo, lo, wah keren banget, saudara ya. Pendetanya senang. Saudara tahu, dari kisah yang saya ceritakan sama saudara, saya melihat menilai begini, saya berpikir begini, Tuhan itu rupanya luar biasa ya, ketika dia menjalankan rencananya, bahwa Tuhan lihat pendeta nggak bisa bangun itu gereja. Jemaat daripada gembala pendeta di desa itu nggak mampu bangun gereja. Cuman begitu aja renovasi. Makanya Tuhan datang sepertinya dalam tanda kutip, maafkan kalau saya. Tuhan sengaja robohkan itu gereja. Untuk apa? Tuhan bangun itu gereja. Tuhan kirimkan orangnya Tuhan untuk bangun itu gereja. Saya percaya dalam masa generasi kita hidup gereja perjanjian baru, Tuhan itu punya orang-orangnya untuk menjalankan rencana ilahinya. Anda dan saya semua malam ini adalah orang-orangnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Anda bisa dipakai memberkati orang lain. Pekerjaan Tuhan, waktu kita bisa pakai. Dan hari itu saya pikir luar biasa ya. Sepertinya sengaja dirobohkan, hancur nangis. Setiap kali kita dihantam tantangan, nangis sedih kita mengalami situasi tantangan yang kita nggak harapkan. Di luar pemikiran kita sedih kok ngalami gini. Tapi Anda mesti percaya, makanya harus punya mata iman. Setiap kali dihantam sama tantangan, pikiran imanmu mesti berkata begini, Tuhan mau membuat kita next level. Level up. Dan selalu level up itu naiknya lebih tinggi. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan yang berkata, bahwa Tuhan nggak akan biarkan kita itu di comfort zone, zona nyaman. Hamba Tuhan bilang, kalau kita terus di comfort zone, zona nyaman kita busuk di situ, mati di situ, kacau balau di situ. Makanya cara Tuhan apa? Digoncang kita. Seperti anak Raja Wali digoncang sama induknya, sampai jatuh, diangkat lagi, jatuh, diangkat lagi, sampai anak Raja Wali bisa terbang sendiri, melintasi bukit tinggi, melintasi badai. Seperti itulah Anda, Kristen Raja Wali. Ya, cara Tuhan bagaimana? Digoncang melatih iman kita. Di situ kita namanya warsut peperangan rohani, masuk zona peperangan, nungging kita, doa, Tuhan tolong saya. Biasanya hadapi tantangan, kita nungging minta tolong sama Tuhan, Tuhan up kita, di level up. Dan biasanya ketika Tuhan angkat up kita, itu diangkatnya lebih tinggi daripada semula. Diperlengkapi, dikokohkan, makin dikuatkan. Kapasitas kita diperbesar, nggak kayak kemarin lagi. Kenapa bisa di level up? Lewat tantangan. Justru setelah tantangan, makin kokoh, makin kuat. Kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dan saya berdoa, saat ini Tuhan bisa kerjakan hal yang luar biasa pada setiap kita. Yang ketiga, dengan cepat. Nanti saya minta permisi sebelum saya lupa ngomong. Ini rupanya ada jemaat online dari gereja kami, dari Solo. Ya, tadi barusan telepon ketika Zoom dimulai. Sekarang saya ini ada di rumah, Bapak Ibu.
Itu orang itu ada di gereja, di pastori gereja, nungguin saya, dia sakit dari Solo, minta saya doakan. Dia mau ke luar negeri rencananya. Jadi dia mau didoakan sama saya, jemaat online. Seperti beberapa Ibu Yohana mungkin jemaat online juga ikut online ya. Ini dari Solo datang, barusan datang tadi dan minta didoakan. Jadi nanti permisi ya, saya setelah khotbah ini mungkin saya langsung live keluar kali ya. Saya mau langsung jenguk, dia udah nunggu cukup lama. Dia minta didoakan dari Solo. Biar kita ada pengertian sama-sama. Yang ketiga alasannya ini. Saya bagi yang ketiga itu ini. Mari kita lihat dalam gambar ini. Yang ketiga itu ini ya. Sorry. Saya bagi sama saudara, alasan yang ketiga itu adalah ini, saudara ya, bahwa tujuan Tuhan itu adalah ini. Alasannya repetisi, kenapa tenang hadapi masalah, karena persoalan atau tantangan yang kita hadapi membuat kita supaya jalan benar dan benar-benar jalan. Matius 11, kita baca dulu ayatnya 28 sampai 30. Mari saya bacakan ayat ini buat setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan kalimat ini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, ini menarik, dan bebanku pun ringan. Ya, perhatikan dalam ayat ini, saya coba langsung saja sharing gambar berikutnya dengan cepat lalu saya terangkan. Lihat gambar ini. Ini belajar prinsip satu kuk dari Yesus, dari ayat Matius 11, 28 sampai 30. Kalau Anda punya masalah, belajarlah prinsip satu kuk dengan Tuhan. Lihat gambar di depan saudara screen ini. Sehingga masalah saudara bukan dipikul saudara sendiri bebannya, tantanganmu, tapi tantangan persoalan beban hidupmu ikut dipikul sama Tuhan. Maka pikulah kuk yang kupasang dan bebanmu pun akan ringan. Kenapa sih setiap kali di Israel ada orang narik gerobak, narik pedati, itu selalu 2 sapi. Prinsipnya begitu, selalu 2 lembu. 1 lembu junior, 1 lembu senior, selalu begitu. Kenapa ada senior junior? Supaya yang junior ini belajar dari yang senior. Juniornya kita, seniornya Yesus. Muridnya kita, gurunya Yesus. Hambanya kita, tuanya Yesus. Selalu 2 sapi lembu yang menarik. Ya, dan yang junior ini, yang hamba itu belajar sama Yesus. Prinsip satu kuk itu penting. Sehingga tantangan kita bukan cuma kita yang pikul, tapi Tuhan ikut memikul. Tuhan berkata gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Kita disuruh belajar mikul kuk bersama dengan Tuhan. Jangan dipikul sendiri, nggak kuat. Kenapa ada orang stres menghadapi tantangan dengan caranya sendiri? Hadapi bersama dengan Tuhan. Coba percaya sama Tuhan. Ikuti arahannya Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Tujuannya begini, supaya kita jalan benar, perhatikan kata-kata saya, dan benar-benar jalan. Karena kalau kita punya tantangan suka stres pikiran kita, nanti jalannya nggak benar. Betul tidak? Nanti ada orang ngomong, di sana ada orang pintar, kita ikut. Di sana ada gini, kita ikut. Jalannya nggak benar. Bahkan kalau kita prinsip satu kuk sama Tuhan, itu bukan cuma jalannya benar. Ya benar-benar jalan, itu penting. Benar-benar jalan itu artinya ada progres, ada kemajuan. Prinsip satu kuk sama Tuhan begitu ya. Itu luar biasa loh. Kadang kita itu salah jalan. Tapi karena namanya ada Tuhan, Tuhan hentikan kita. Dan menarik, waktu kita dihentikan sama Tuhan, karena Tuhan tahu, kalau kamu jalan terus, itu salah loh jalannya. Kamu masuk jurang, kamu berdarah-darah, nanti kamu bangkrut, habis uangmu, modalmu, kamu nggak bisa bangkit. Tapi job besar di situ, keuntungan besar. Tapi sengaja Tuhan berhentikan, tinggal 1%. Goal itu kerjaan. Jobnya berhasil. Saya mau tanya, pernah tidak ada ngalamin seperti itu? Tinggal 1-2% pasti berhasil, tapi gagal juga. Itu bisa jadi dihentikan sama Tuhan. Dan ketika kau dihentikan sama Tuhan, nggak sampai berhasil, itu Tuhan ikut berhenti loh sama kita. Bukan cuma berhenti, kadang kita dibelokin sama Tuhan. Ketika Tuhan belokin kita, Tuhan ikut belok sama kita. Nggak usah khawatir. Satu kuk dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalkan Anda dan saya. Dia terus menyertai kita. Dan
ketika kita dibelokin, dan itu yang terbaik. Anda pernah nggak? Anda punya rencana, nggak jadi rencana kita dalam kerjaan itu. Dibelokin sama Tuhan lah, yang jadi kerjaan yang lain. Job yang lain yang jadi. Loh, tiba-tiba bisnisnya kok berubah ganti gitu. Nggak usah takut. Nggak usah menyesali, kecewa dengan keuntungan yang nggak dapat kemarin. Nanti yang dibelokin, yang jadi yang baru sama Tuhan. Di situ saudara akan mengalami berkat yang lebih luar biasa. Masa depanmu lebih dahsyat. Kenapa? Tuhan yang tuntun dengan jalannya. Jalan kita benar karena Tuhan yang tuntun. Dan ujungnya gini, benar-benar jalan. Karena jalannya dengan Tuhan. Progres luar biasa. Benar-benar jalan. Anda percayalah kalau mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Itu seperti pujiannya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Refnya bagaimana? Hatiku percaya. Meskipun mata kita nggak lihat seperti apa ke depan. Kita nggak bisa istilahnya memprediksi seperti apa. Zaman sekarang susah diprediksi. Tapi kalau Anda jalan satu kuk dengan Tuhan, jalan saudara benar. Dan ujungnya gini, benar-benar jalan. Masa depan kita benar-benar jalan. Dituntun sama Tuhan, happy ending. Ya tantangan kita, keberatan kita dirubah jadi kemenangan oleh Tuhan. 3 alasan kita sudah belajar. Kenapa kita punya sikap hati yang tenang? Yang pertama, masalah kita, tantangan kita pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar dari firman Allah bahwa setiap tantangan kita itu ternyata di balik itu ada kapasitas berkat yang lebih besar. Yang ketiga, itu membuat kita justru jalan benar dan benar-benar jalan. Saya berdoa, biarlah firman Allah ini memberikan kekuatan buat setiap kita.